Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dengan NIM 200222052, ruangan AP reguler 2. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PPT tentang penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Yang pertama, pengertian RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan di daerah. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPJMD. 1. Persiapan penyusunan. 2. Penyusunan rancangan awal. 3. Penyusunan rancangan. 4. Pelaksanaan musrembang. 5. Perumusan rencana akhir dan penetapan. Selanjutnya, fungsi RPJMD. RPJMD berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD, rencana strategis atau Renstra, dan rencana kerja atau Renja perangkat daerah. Selanjutnya, hal-hal yang memuat RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahunan. Selanjutnya, tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. 1. Pengumpulan data atau informasi kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 tahunan. 2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan. 3. Kajian terhadap RPJMD. 4. Kajian terhadap visi misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Kelima, analisis keuangan daerah. Keenam, kajian RT atau RW. Keenam, review RPJMD provinsi dan nasional. Kedelapan, jaringan aspirasi, isu dan harapan masyarakat. 9. Formulasi dok dan rancangan awal RPJMD. Ke-10, pembahasan ranwal RPJMD bersama SKPDS. Selanjutnya, tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD. 1. Penyusunan rencana akhir dokumen RPJMD daerah. 2. Penyusunan naskah akademis Ranperda RPJMD. 3. Penyusunan rencana akhir dokumen Restra SKPD. 4. Penyusunan naskah akademis rancangan Perka SKPD. Selanjutnya, persiapan penyusunan RPJMD. 1. Penyusunan dan penetapan keputusan kepala daerah tim penyusun RPJMD. 2. Orientasi mengenai RPJMD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD. 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, tahap penetapan perda atau perkada tentang RPJMD. 1. Penyampaian naskah perda atau RPJMD Kepala Bupati. 2. Konsultasi dengan Bupati dan BPD Kabupaten. 3. Penyampaian naskah perda RPJMD serta lampiran kepada DPRD. Keempat, pembahasan DPRD tentang Renperda RPJMD. Kelima, penetapan Renperda menjadi perda. Keenam, dokumen RPJMD yang telah disahkan. Ketujuh, dokumen Restra SKPD telah disahkan. Selanjutnya, tim penyusun RPJMD. Susunan keanggotaan tim yaitu penanggung jawab atau sekretaris daerah. Kedua, ketua tim atau kepala BPD.
Tiga, wakil ketua atau pejabat pengelolaan keuangan daerah. Keempat, sekretaris atau sekretaris Bapeda. Kelima, kelompok kerja atau kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan dan unsur lain yang kompeten. Selanjutnya, substansi RPJMD. 1. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih. Selanjutnya, 2. Ke dalam tujuan, sasaran, dan strategis dan kebijakan pembangunan. Ketiga, yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Itulah yang sempat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.